Washington News and Talk. International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional diperingati pada hari ini. Momen ini dijadikan sebagai tonggak bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kota layak huni yang responsif terhadap nilai kesetaraan gender diharapkan dapat diaplikasikan di tanah air. Bagaimana kriteria kota layak huni yang inklusif dan responsif gender? Kita akan jumpai anggota Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Jateng yang juga manajer program di lembaga kota kita, Rizka Hidayani. Mbak Rizka, sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan Women's International Day kali ini, atau kemudian bisa dikatakan International Women's Day ya, atau kita bicara berkaitan dengan kota layak huni yang inklusif bagi gender ini, sebenarnya kalau di Jawa Tengah ini pengamatannya bagaimana? Apakah sudah semua kota ini sudah responsif terhadap nilai kesetaraan gender, atau sebenarnya hanya beberapa kota saja, Mbak Rizka? Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kota-kota di Jawa Tengah ya Mas, saat ini apakah sudah inklusif gender atau belum? Gimana ya, kalau menurut saya sih sebetulnya sudah banyak ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mengupayakan bagaimana kota lebih inklusif, tidak hanya dari sisi gender ya, tapi juga mengakomodir kebutuhan kelompok dengan kebutuhan khusus lainnya seperti penyandang disabilitas, lansia. Sebetulnya itu sudah ada gitu upayanya, seperti misalnya kalau kita lihat di halte-halte itu kan beberapa terutama yang di kota-kota besar seperti Semarang dan Solo itu sudah ada akses untuk ramnya gitu, akses untuk memudahkan orang-orang dengan kebutuhan khusus gitu. Dan misalnya di jalur-jalur lambat itu di kota juga beberapa sudah ditambah dengan penerangan yang cukup gitu ya untuk memberikan rasa aman bagi perempuan untuk bermobilitas di kota misalnya gitu. Tapi sebetulnya kalau dari pengamatan saya sendiri sebetulnya sih masih kurang ya, dan masih perlu sangat ditingkatkan gitu ya. Upayanya sudah ada sebetulnya, tapi masih sangat perlu ditingkatkan gitu Mas. Sebagai perempuan sendiri saya merasa kebetulan ini Mas, saya juga suka berjalan kaki dan naik kendaraan umum gitu ya, naik bis gitu ya. Di Semarang kan ada apa namanya ya kalau di Semarang, kebetulan saya tinggal di Solo, namanya BST. BRT ya kita ya? Iya, kalau di Semarang BRT. Atau itu, kalau yang Jawa Tengah Trans Jateng. Iya, ada Trans Jateng juga. Nah, sebetulnya saya salah satu pengguna itu ya bis kota gitu. Wah, tambah sehat ya Mbak? Jalan terus ya Mbak? Tiap hari berarti ya, jalan kaki ya? Ya, sebetulnya nggak tiap hari, tapi diupayakan seminggu beberapa kali gitu. Iya, nah dari pengalaman sehari-hari sih sebenarnya ini ya kayak sangat senang gitu ya, sudah ada infrastruktur seperti transportasi ketika udah ada kendaraan publik itu kan udah lumayan bagus gitu ya, sebuah kota udah ada kendaraan publik gitu. Jadi orang nggak harus pakai kendaraan pribadi terus. Nah, tapi kendalanya kalau misalnya pakai kendaraan publik kan memang harus berjalan gitu ya, kayak misalnya di jalan dari kendaraan publik ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja dan lain sebagainya. Itu masih banyak kan jalan yang tidak ada trotoarnya gitu ya. Dan bahkan kalau nggak usah bicara penerangan dulu ya, trotoar itu seringkali nggak ada. Dan di samping itu juga masih banyak daerah-daerah yang kayak masih gelap gitu ya. Jadi kayak menurut saya, atau terutama saya misalnya tinggal di kota Solo, menurut saya Solo itu cukup gelap, kota yang agak remang-remang gitu Mas. Banyak segmen-segmen kota itu yang kayak masih cukup gelap, jadi itu merasa membuat aku pikir tidak hanya perempuan ya, kayak banyak orang lain juga yang merasa ketika gelap itu jadi merasa kurang aman gitu. Tapi yang penting kan sebenarnya aksesnya bukan akses protokol ya, akses yang bisa dilalui itu kan sebenarnya bisa dikatakan tidak masalah sebenarnya Mbak. Sebetulnya kan tidak hanya di jalan utama saja gitu ya, sebetulnya kayak ketika orang berjalan bagaimana sebetulnya PR-nya itu untuk meningkatkan rasa aman gitu ya, baik dari infrastruktur pejalan kakinya atau juga penerangannya gitu sih menurut saya gitu ya. Ini kalau di Solo sendiri berarti pengamatannya sebenarnya sudah bagus di transportasi umumnya, tapi kemudian di sisi lain barangkali perlu ada hal-hal yang harus di upgrade begitu Mbak, termasuk penerangan atau bagaimana? Menurut saya satu hal yang paling ketika kita bicara kayak kota gitu ya, kota terus hari perempuan dan bagaimana perempuan menavigasikan diri di kota, salah satu hal yang penting untuk diimprove itu bagaimana pemerintah kota bisa menyediakan fasilitas yang aman
bagi perempuan untuk menavigasikan dirinya di kota. Itu tuh sebenarnya kayak di sisi public transportnya sendiri, bagaimana juga ada mekanisme gitu Mas untuk ketika bagaimana menghindarkan terjadinya sexual harassment misalnya di dalam public transport. Karena banyak studi ya sebetulnya yang berkata bahwa kalau misalnya kita bicara dalam tataran Southeast Asia, Asia Tenggara gitu, memang saya lupa angkanya, tapi banyak sekali sexual harassment yang terjadi di public transport dan infrastruktur berkaitan lainnya, maksudnya termasuk jalur pejalan kaki kayak gitu-gitu. Nah itu kan menandakan bahwa infrastruktur kita sebetulnya memang belum aman gitu ya. Dan yang saya lihat tadi, public transport iya mungkin sudah ada, tapi bagaimana kemudian menciptakan rasa aman di public transport sendiri, termasuk di halte bagaimana caranya bisa terang, juga ada bisa mekanisme untuk bagaimana sih kalau misalnya ada tindakan kekerasan, bagaimana cara melaporkannya, itu harusnya hal yang standar dan jelas gitu. Dan kalau misalnya bicara di kota-kota, ya itu sih tadi penerangan itu salah satu yang menurut saya utama untuk ditingkatkan gitu ya. Karena memang sebenarnya pengalaman sendiri juga pernah diikuti gitu Mas. Kayak itu sesuatu yang aku pikir banyak terjadi di kalangan teman-teman juga gitu ya. Kayak calling atau ikuti di jalan, ada exhibition, itu sesuatu yang masa masih ada ya catcalling zaman sekarang, terutama di kota semacam Solo atau Semarang ya? Masih ada? Aku pikir masih ada ya, Mas. Itu sesuatu yang kayak masih menjadi masih menjadi tantangan gitu ya dalam kehidupan perkotaan sehari-hari. Dan itu yang sebetulnya lebih berbahaya itu kan tadi ya, ketika jalannya itu sepi, jalannya gelap, itu kan kayak itu semacam loophole gitu ya, atau gap di kota yang kayak ini jadi media bagi orang-orang yang kayak berniat untuk melakukan kejahatan misalnya. Ini kan kalau misalnya kondisinya terang kan beda gitu, kayak tidak ada chance untuk orang-orang melakukan kejahatan gitu sih mungkin. Iya baik. Suatu kota dikatakan sebagai kota yang bisa dikatakan inklusi atau kemudian ramah terhadap perempuan, ini berarti indikatornya apa sih kalau dari segi fisiknya kira-kira? Kalau bicara indikator, aku mungkin itu bisa macam-macam ya Mas, tergantung dari kotanya sendiri. Tapi aku pikir tadi kalau aku bicara dari soal infrastruktur, itu infrastruktur yang aman, itu dari sisi, pastinya kan dari sisi kayak jalur pejalan kakinya seperti apa, penerangannya seperti apa, peneduhnya seperti apa, seperti itu ya. Itu nanti aku pikir itu bisa menjadi satu indikator. Terus yang lain sih sebetulnya terlepas dari infrastruktur, bisa juga ini sih Mas dari sisi partisipasi ya. Jadi bagaimana sebetulnya perempuan itu dilibatkan juga dalam proses-proses pembangunan gitu, misalnya kayak dalam proses musrenbang. Sekarang kan sebetulnya sudah ada ya kayak kuota untuk perempuan untuk misalnya terlibat di dalam musrenbang, baik di level kelurahan maupun kota, itu kan sebenarnya ada kuotanya. Tapi pertanyaannya justru sebetulnya kayak bagaimana mendorong partisipasi yang aktif gitu ya. Gak hanya kuota perempuan yang berpartisipasi di musrenbangnya, tapi misalnya kayak apakah betul-betul menyuarakan kebutuhan perempuannya di dalam proses pembangunan itu gitu sih ya. Kalau Semarang misalkan wali kotanya perempuan ya, bisa jadi ada keberpihakan karena memang pengambil kebijakannya adalah perempuan. Terus kemudian barangkali di beberapa kota, mungkin juga di Solo juga atau di kota-kota lain juga kepala dinas dan sebagainya kan juga juga mungkin anggota dewan juga perempuan. Artinya sebenarnya sudah ada upaya-upaya ke arah sana kita melihatnya. Tapi apakah terkait dengan maksimal dan tidak itu kan bagaimana mengukurnya? Gimana Mas? Terkait dengan maksimal upaya itu maksimal dan tidak bagaimana mengukurnya? Aku pikir kembali ke ini ya, kenyamanan penduduk dan kalau ngomong social inclusion dan gender, aku pikir kembali lagi ya, kayak kita bisa kembalikan ke bagaimana sih tingkat kenyamanan warga, terutama warga dengan kebutuhan khusus. Ini aku bicara tidak hanya perempuan ya, termasuk yang tadi ya, lansia, disabilitas, dan juga anak-anak gitu dalam bernavigasi di kota sendiri. Mungkin kayak audit-audit semacam bagaimana masyarakat sebetulnya merasa nyaman tinggal di kota, itu mungkin perlu ya jadinya, kayak apakah masyarakat tuh bisa merasa aman dan nyaman untuk berkegiatan di kotanya sendiri. Karena kalau bagi saya indikator saja itu mungkin ini ya,
tidak cukup gitu ya. Maksudnya yang penting itu kan sebetulnya kayak bagaimana masyarakat betul-betul merasa nyaman dan aman. Indikator tuh bisa digunakan di awal untuk tadi misalnya bagaimana membangun infrastruktur yang inklusif. Bagaimana tidak hanya perempuan tadi ya, tidak hanya penerangan, tapi juga ada infrastruktur inklusif untuk penyandang disabilitas. Misalnya ada guiding block, adanya RAM di setiap halte kayak gitu-gitu, itu sesuatu yang bisa menjadi ukuran. Tapi kembali lagi kadang-kadang tuh ada fasilitas juga belum tentu sesuai standar gitu ya. Misalnya ada RAM tapi hanya sebagai checklist saja gitu, kayak misalnya ketinggian RAM-nya tidak sesuai standar atau terlalu tinggi atau pada akhirnya tidak bisa dinaiki. Jadi itu bagiku lebih baik tuh memang tidak hanya indikator yang ada atau tidak, tapi memang ada indikator yang lebih detail soal social inclusion itu. Jadi kayak bagaimana kemudian si fasilitas-fasilitas itu bisa dengan nyaman digunakan oleh warga-warga yang dengan kebutuhan khusus itu sendiri. Termasuk kalau tadi perempuan, adanya kebutuhan ibu menyusui misalnya di ruang publik. Sekarang kan juga sudah mulai diakomodir gitu ya, tapi kayak memang belum di semua tempat gitu sih. Baik. Sekarang kalau kita bicara berkaitan dengan partisipasi masyarakat sendiri. Masyarakat itu kan ada banyak persepsi berkaitan dengan perspektif mereka berkaitan dengan gender, apalagi perempuan. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat dan juga perspektif mereka berkaitan dengan kawasan atau wilayah, atau mungkin tidak hanya kota tapi juga kampung, gang, bahkan RT RW yang ramah gender ini, melihatnya bagaimana? Iya sih, sebetulnya kayak kalau ngomongin isu gender sendiri, kadang-kadang kita kalau ngomongin ini misalnya kita lagi diskusi di kampung gitu, bagaimana kita coba menciptakan kampung yang inklusif gitu, sama gender juga disabilitas gitu. Kadang-kadang conversation itu belum terlalu mainstream gitu ya. Kadang-kadang sering dikatakan juga apa sih ini kebutuhannya bukannya sama-sama aja gitu. Dan jadi kayak memang sering ada conversation yang karena menurut saya diskusi dalam masyarakat itu kan memang masih sering didominasi oleh bapak-bapak gitu ya misalnya. Jadi kayak ketika kita ngomongin kebutuhan spesifik dari perempuan atau penyandang disabilitas, itu memang sesuatu yang bagi saya tidak mudah gitu ya, tidak mudah, tapi memang perlu digaungkan terus-menerus gitu mas. Kadang-kadang tuh masih ada perspektif-perspektif bahwa kayak apa sih memang betul kebutuhannya tuh berbeda gitu. Memang betul ada kebutuhan khusus. Kadang-kadang ada tidak disadari bahwa ada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan tersendiri gitu. Misalnya kayak perempuan hamil itu butuh fasilitas tempat duduk, misalnya kayak di taman itu perlu loh adanya tempat duduk setiap berapa meter gitu kan. Untuk lansia juga itu pentingnya tempat duduk tuh untuk beristirahat, itu misalnya begitu. Nah tapi ketika merencanakan taman kan kadang-kadang orang tidak mengkonsider kebutuhan itu gitu, kayak tempat duduknya adanya jauh-jauh, terus tempat duduknya yang mungkin sulit diakses gitu ya, ada tangga semuanya, sementara ada juga yang kayak misalnya menggunakan alat bantu untuk berjalan gitu kan sulit ya mengaksesnya kayak gitu-gitu. Ibu hamil kan berjalannya mungkin juga yang sebisa mungkin menghindari ada hambatan-hambatan dalam hal aksesibilitas untuk mencapai tempat duduk kayak gitu-gitu sih. Nah itu kadang-kadang ketika dalam conversation yang conversation umum itu kadang-kadang juga masih belum tersuarakan dengan kayak orang-orang masih menganggapnya itu iya gitu ya, emang ada kebutuhan kayak gitu sih. Makanya itu saya pikir pentingnya melibatkan tadi perempuan, disabilitas lansia dalam proses perencanaannya, itu pentingnya itu supaya kayak kebutuhan khususnya itu bisa terakomodir di dalam proses perencanaan. Tapi sekarang memang sudah banyak yang terlibat kan sebenarnya? Betul. Saya setuju sekali, mas, sekarang juga sudah yang terlibat. Tapi menurut saya masih tetap perlu ditingkatkan gitu ya. Masih perlu ditingkatkannya dalam hal ini. Kadang-kadang yang bisa disampaikan tuh mas, kayak misalnya memang ada yang beberapa standar yang diikuti, tapi kadang kan gapnya itu tidak hanya di pemerintahnya saja gitu ya. Iya, misalnya pemerintah sudah mengajak nih banyak tempat perempuan, disabilitas dan lain-lain, tapi kadang-kadang gapnya tuh di faktor pembangunan. Tadi saya merencanakan sudah menyesuaikan standar, tapi kemudian pas dibangun
nggak tahu nih ternyata fitur-fitur ini tuh penting gitu misalnya. Gitu sih, jadi kadang-kadang sudah direncanakan dengan baik, tapi pembangunannya dari sisi kontraktornya tidak memahami dengan baik. Kayak gitu sih misalnya, jadi standar-standar yang ada tuh memang perlu disosialisasikan lebih lanjut gitu sih. Aku sebetulnya agak cukup sekarang progres kota-kota dengan fasilitas-fasilitas yang lebih inklusif itu kan sudah cukup banyak ya Mas, kayak di kota-kota besar ya, khususnya misalnya Semarang sudah punya trotoar dengan sliding block, terus sudah ada misalnya penerangan yang cukup kayak gitu-gitu. Tapi aku pikir PR-nya justru kayak mendorong di kota-kota yang lebih kecil juga ya, karena kan memang kebutuhan ini aku pikir cukup general dimanapun. Terus lalu yang kedua yang tadi ya kayak sebaiknya mungkin tidak hanya di jalan-jalan utama saja, tapi juga improvement di kampung-kampung, di jalan-jalan yang lebih kecil itu bisa lebih disesuaikan juga gitu kayak jadi nanti kayak tidak mengatasi problem di satu area aja, tapi juga lumayan menyeluruh dari sisi infrastrukturnya, tapi juga dari sisi masyarakatnya. Aku pikir juga masih perlu gerakan bersama-sama untuk mengurangi hal-hal semacam tadi kekerasan di jalan gitu. Iya, sebenarnya begini ya, kalau saya melihat misal di kota Semarang ya, kalau kita bicara mungkin agak jauh kalau kita bicara berkaitan dengan penerangan barangkali ya, karena memang belum semua kota. Tapi kalau kita lihat BRT semisal itu sudah ada pembagian kursi yang semisal perempuan itu biasanya kita masuk, perempuan itu langsung duduk ada bagian sendiri, yang laki-laki biasanya di bagian depan yang dekat pintu, sehingga perempuan lebih nyaman duduknya. Biasanya sudah ada pembagian seperti itu. Ini satu contoh. Tapi saya melihat di sisi lain, semisal di malam hari ya, di beberapa kawasan industri yang ada di luar kota Semarang, semisal di Kabupaten Semarang atau di kawasan Kendal begitu, akses jalan utamanya belum tentu, mungkin masalah penerangan belum tentu baik, dan ini yang harus didorong. Meskipun sudah ada lampu penerangan, namun karena jangka waktu yang lama tidak ada perawatan. Nah ini artinya sebenarnya masalah kebetulan dan perhatian lebih lanjut sebenarnya, keberlanjutannya yang belum maksimal. Mbak Rizka, melihatnya bagaimana Mbak Rizka? Iya, aku pikir mungkin satu ya Mas ya, yang perlu, ini tadi kembali ke soal jalan dan penerangan. Aku pikir step pertamanya yang kita bisa menentukan prioritasnya dulu gitu ya, kayak mungkin bisa memang di koridor-koridor yang utama dulu gitu ya, di mana orang memang banyak berjalan, yang adalah di kawasan-kawasan permukiman gitu sih Mas mungkin. Jadi kayak fokus utama untuk prioritas bisa jadi di kawasan-kawasan dengan memang potensi orang untuk menggunakan public transport dan berjalan kayak gitu misalnya ya, yang prioritas dulu. Lalu yang kedua tadi kan soal pendanaan dan keberlanjutan ya. Jadi aku pikir bisa channelnya bermacam-macam ya, kayak tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja. Sebetulnya kan ada potensi dari CSR gitu. Kayak misalnya di Solo tuh beberapa juga kampung itu langsung dari masyarakatnya gitu mencoba mengakses CSR gitu. Misalnya mereka yang mengajukan, dari CSR ini bisa nggak bikin lampu penerangan gitu, walaupun sifatnya incremental kayak di kelurahan ini aja, di segmen ini aja, tapi menurutku itu sesuatu yang cukup baik gitu ya, dan bisa lebih didorong karena kan industri juga di Semarang banyak ya, sektor swasta banyak. Nah itu jadi mungkin bisa menjadi satu yang bisa didorong sebagai alternatif funding juga gitu. Dan aku pikir untuk perusahaan juga kan ini juga ada nilai advantage juga buat mereka gitu ya, gitu sih. Baik. Terakhir barangkali pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat di Hari Perempuan Internasional ini berkaitan dengan tata kota kita apa kira-kira? Mbak Rizka silakan. Ya kalau dari aku sendiri sih sebetulnya sangat mengapresiasi ya upaya-upaya yang sudah dilakukan kota-kota di Indonesia terkait mendorong kota yang lebih inklusif dan ramah gender. Nah tapi kembali lagi ketika kita mengupayakan kota yang ramah gender dan juga ramah disabilitas, ramah lansia, ramah anak, itu aku pikir itu bukan hanya bukan hanya agenda dari perempuan saja, bukan agenda dari penyandang disabilitas saja, bukan hanya agenda dari lansia saja, tapi agenda bagi seluruh orang di kota gitu sih Mas. Karena menurutku kalau dalam perspektif perencana gitu ya, ketika fasilitas itu dibuat aman, fasilitas itu dibuat aksesibel dan mudah digunakan oleh orang dengan kebutuhan khusus, itu tentunya fasilitas itu akan nyaman digunakan oleh
semua orang gitu sih Mas. Jadi untuk mewujudkan kota yang inklusif dan ramah gender, aku pikir ini perlu kolaborasi di antara semua pihak dan baik pemerintah, masyarakat, CSO, NGO dan semua aspek terkait lainnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Deska sudah berbincang bersama El Sinta pada siang ini. Selamat siang Mbak Deska. Terima kasih. Demikian benar wawancara kami pada kesempatan siang ini bersama dengan anggota Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Jateng yang juga manajer program di Lembaga Kota Kita, Rizko Hidayani. El Sinta Semarang News and Talk.